Saya pikir itu luar biasa. Terus sekarang kita ngomongin ke depan. Setelah sikapnya Seroja seperti itu, kemudian perjuangan yang awalnya saya pikir adalah class action yang akan dilakukan masyarakat, bisa menyenangkan jelaskan dulu apa yang akan Anda lakukan ke depannya. Karena kan otomatis Jenengan sudah dianggap pihak yang beroposisi dengan pemerintah kota hari ini, dengan sikap yang paling tidak istilahnya sekarang dulu mendukung, sekarang kok kritis kan? Lebih kritis lagi. Monggo tambahkan apa yang akan dilakukan. Tindakan warga, tindakan kita melakukan gugatan class action ke pengadilan negeri terhadap wali kota Kediri itu sebenarnya sudah dari puncak. Sudah beberapa tahap kita lalui. Dengan itikat baik kita awal akumulasi ya. Kita mulai dari kita audiensi, imam juga hadir, ketua-ketua RT juga hadir di balai kota, ya di rumah dinas. Sudah gayang, bahkan wali kota pun memerintahkan untuk segera disusun oleh LH bagaimana mekanismenya. Bahkan Pak Mandung waktu itu mengusulkan sesuai dengan rekomendasi ya. Kita juga RDP kepada Komisi C waktu itu secara langsung. DPRD juga mendukung, bahkan memberikan rekomendasi ke wali kota untuk menjadikan kompensasi warga yang benar-benar terdampak itu menjadi 2 juta. Akhirnya disepakati waktu itu di balai kota, rekomendasi itu dijalankan tapi dalam bentuk lain. Usulan dari Pak Mandung waktu itu sebuah sembako atau beras kita sepakati. Akhirnya mekanisme selanjutnya dianggarkan lewat PAK. Ya biarkan yang anggaran reguler yang sudah diajukan, terlanjur diajukan senilai 1.250 dicairkan dulu. Dan di situ berulang kali juga saya sampaikan kepada imam, kepada LH untuk anggaran tidak dicantolkan kembali ke LH lewat LH. Kenapa? Karena ketika anggaran itu double pada nomenklatur yang sama akan ada temuan BPK terlalu beresiko terlalu apa, dan saya yakin akan ada penolakan. Sehingga di dalam PAK saya usulkan untuk diajukan melalui Dinsos. Nah apapun bentuknya polanya di Dinsos, bahkan kita pun mengajukan setelah hasil dari pertemuan itu mengajukan proposal segala macam tentang bantuan sosial melalui Dinsos. Soal teknis desil segala macam clear. Itu urusan pemerintah lah, suruh mikir. Kemarin saja yang 1.250 itu juga bansos. Bisa. Itu bukan kompensasi. Di dalam penganggarannya bukan kompensasi. Itu bansos. Kenapa yang 750 juta ini kok menjadi sulit? Yang 750 ribu ini. Kalau untuk 1.000 sekian warga sekitar 750 atau 780 juta. Kenapa menjadi sulit dengan alasan desil? Oh, itu tugasmu, kerjamu. Kan wali kota punya hak diskresi. Selama itu by name by dress, saya yakin tidak ada persoalan. Padahal di saat itu kan seharusnya nggak ada persoalan. Iya, akhirnya ternyata dalam perjalanannya kita yang anggap PAK juga lancar-lancar saja. Bahkan terakhir saya juga membawa proposal itu. Saya antarkan di dalam pandangan umum DPRD sebuah paripurna sebelum dimulai. Saya sudah ajukan dulu, diterima oleh Kepala Dinas LH Indun karena baru. Dia dengan dalih akan berkonsultasi dengan Sekda, dengan apa pada wali kota juga udah oke. Waktu di ruangan ada Ketua DPRD, ada Sujono juga waktu sudah saya anggap selesai. Saya anggap sudah nggak ada masalah. Akhirnya PAK didok. Saya pikir sudah selesai masalah kekurangan ya betul. Ternyata setelah 1 bulan berjalan nggak ada kabar. Akhirnya saya tanyakan ke DPKA, saya tanyakan ke LH, ternyata masih dicantolkan ke LH, ya nggak mungkin cair. Wah kacau ini persoalannya di mana? Akhirnya saya udah nggak bisa jawab lagi, warga nanya ngejar kita, ya sudah tanya wali kota saja. Karena pengambil kebijakan wali kota bukan Priyo. Akhirnya warga demo. Di dalam demo itu penjelasannya ya akhirnya ya normatif. Ini nunggu kajian dulu. Ya, nunggu ini kajian hari Jumat selesai. Nanti setelah Jumat kita ini nggak ada ujungnya. Sampai hari ini akhirnya ya sudah lah bagi saya. Nah, sepikiran saya simpulkan nggak ada etikat baik dari pemerintah kota Kediri untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya sudah, negara menyediakan yang namanya pengadilan. Masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia equal before the law, punya kedudukan yang sama di muka hukum. Ya sudah. Jadi pilihan itu ditempuh setelah sudah dari usaha yang sudah maksimal. Jadi kalau dipelintir di luar ya silahkan. Kami ini rakyat kecil. Saya nggak peduli. Ada framing apapun kepada saya, begini silahkan. Sehingga gugatan ini tidak terjadi. Semua gugatan di pengadilan membutuhkan biaya.
insya Allah biaya itu kita patuh atau kita hitung bersama. Jadi kita perjuangkan, kita buat. Bahkan kita pun tidak menggunakan satu jewel pun lawyer atau pengacara. Biarpun saya punya kantor hukum anak saya nggak gunakan supaya tidak muncul persepsi saya mengerek bendera. Ini murni warga. Nanti yang bersidang di pengadilan juga murni warga. Ya, jadi saya nggak ada kepentingan ini, dan ini supaya menjadi contoh juga masyarakat yang lain. Ibaratnya kan ya lucu, ketika pertama kali demo wali kota oleh kami, itu saya dibully. Biyen sing ngusung ngelem-ngelem kayak opo, gue ini kok saya malah demo, ya seperti saya menjilat udara sendiri. Sehingga demo itu mungkin sudah bukan menjadi tren lagi di Saroja ke depan. Seluruh tindakan kita akan lakukan melalui gugatan ke pengadilan. Bahkan diperlukan, bagaimana nanti, itu saya nggak bicara hasil. Semua perjuangan itu terserah Gusti Allah seperti apa. Hasilnya seperti apa, kita paham lah. Kita menggugat pemerintah, berhadapan dengan pemerintah seperti David menggugat Goliat. Biarkan. Tapi inti dari perjuangan itu kita berjalan yang benar menurut kita. Kita akan terus. Bahkan saya katakan hari ini, sampaikan saja ke seluruh penyelenggara negara takdir. Saroja tidak akan berkompromi lagi pada banyak hal. Karena kita sudah merasa seperti di pingpong, seperti nggak ada harganya lah kita ini itu. Kalau bahasa anak-anak, prank, sudahlah. Saya akan bertindak secara hukum. Bahkan tahun depan jangan salahkan kami ketika puluhan bahkan mungkin ratusan dumas akan kita bawa ke penegak hukum tentang kondisi kota Kediri. Mau itu nyampluk siapa, mau itu menyeret siapa, silakan. Saya nggak peduli. Karena bagi saya menggunakan jalur politik untuk melakukan perubahan di kota Kediri sesuatu yang mustahil. Hari ini seperti mimpi kita. Manis di bibir, lain di hati. Itu fakta. Hari ini yang kita terima seperti kita anak kecil. Ya, hanya diiming-imingi kue, diiming-imingi dengan bau sedapnya bakaran sate, tapi kita nggak pernah pegang satenya. Jangan makan, pegang aja enggak. Dengan bau itu kita sudah dianggap bahagia. Ini kan konyol. Ya sudahlah. Kita kembali ke tracknya, saya kembali ke menjadi masyarakat jelata. Jangan lihat beliau sebagai orangnya wali kota, bullshit itu. Ya. Jangan bilang beliau ininya ini, enggak. Saya hari ini manusia biasa. Saya hari ini kebetulan memang saya intent di dunia hukum, saya intent di dunia sosial kontrol. Saya akan tetap bersama masyarakat dan tidak hanya terpaku pada masyarakat pojok. Seluruh warga kota Kediri, bahkan Kabupaten Kediri sudah puluhan bahkan ratusan yang mengadukan ke kita. Karena kita dengar banyak lagi istilahnya hal-hal yang istilahnya warga yang kesulitan menghadapi banyak persoalan, itu saya dengar malah ke Saroja. Maksudnya ke Saroja. Ya. Buat saya memang agak aneh, berarti kan ada kebuntuan komunikasi sarana ini. Yang terakhir cukup viral juga ketika kasus pedofilia, kasus pedofil di Bangsal. Itu bagaimana anak SD ya, disetubui, dicabuli, itu kasus sempat mandek, ya. Bahkan dia menggunakan seorang pengacara top juga, akhirnya mentok lempar sana lempar sini, akhirnya ibu korban, keluarga korban ini mengadulah ke Saroja, akhirnya kita bergerak. Jadi hari ini terus banyak juga teman-teman di lingkup dinas, lingkup Tetembengek yang melihat ketidakbenaran, melaporkan adanya penyimpangan itu sekarang hari ini banyak sekali lapor ke Saroja. Jadi bukannya kami tidak mau menindaklanjuti semua, kami harus punya skala prioritas. Kedua, sumber daya manusia kami sangat terbatas, apalagi sumber daya kemampuan kita tentang finansial. Sekali melangkah kita 5-10 orang itu semua butuh finansial untuk minimal makan. Kami masih menata itu. Ketika kami ada rezeki, ada apa, saya pasti akan tidak lanjuti laporan-laporan itu. Jadi hari ini saya miris juga melihat banyak sekali keluhan di kota Kediri. Murid-murid hari ini, wali-wali murid itu semua, hampir semuanya mengeluh tentang yang dulu selama 5 tahun, 10 tahun pemerintahan Abu Bakar itu nggak pernah bayar buku LKS atau apa. Hari ini siswa harus bayar, harus membeli. Ya, membeli ya berapa saya nggak tahu, tapi info dari beberapa wali murid ada yang 300, ada yang 200. Terus seragam juga begitu, segala macam. Wah, ini harus menjadi catatan. Saya merasa berdosa, merasa menjadi orang yang bersalah hari ini. Kenapa? Awal niat saya mengusung, menjauhkan ini melawan Abu Bakar adalah melakukan perubahan. Padahal Abu Bakar cukup baik di beberapa titik pendidikan, ya.
Itu hanya beberapa titik yang kurang, tapi saya membacanya setak waktu itu pemerintahan, hanya sifatnya itu. Saya lakukan, saya menyeberang, bahkan saya lawan, saya orang terdepan, silahkan tanya semua kepala kelurahan, kepala sekolah, semua, segala trik dan intrik saya lakukan supaya kita bisa gup suara mereka untuk memenangkan ini. Tapi faktanya hari ini perubahan benar terjadi, tapi perubahan menuju yang lebih, mohon maaf kalau pendapat saya dan pendapat sebagian masyarakat yang lapor ke Saroja, perubahan menuju yang lebih buruk Pak Kadul ini. Nah, gini Kang,